A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan semua dimanapun antum berada, yang terhormat para guru-guru kami serta mursyid dan para alim ulama semuanya, hamdan wa syu'ralillah, salawatan tasliman ala nabiyillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim alaih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam kajian tauhid, syariat, hakikat, i'tikad dan ma'rifat. Di episode yang pertama kita sudah membahas tentang tingkatan-tingkatan daripada mempelajari sebuah hukum agama Islam secara terperinci, teman-teman. Yang pertama ada yang disebut dengan sirat, yaitu jalan yang diletakkan kepada mereka yang umum, baik itu muslim atau non muslim. Sirat ini bahkan diulang di dalam Al-Fatihah 2 kali. Yang kedua ada syariat atau syari', itu juga artinya jalan, yaitu dikhususkan kepada orang yang sudah bersyahadat, yaitu yang mengaku agama Islam. Maka ketika dia bersyahadat, maka wajiblah baginya melakukan aturan-aturan dalam Islam. La ikraha fiddin, di dalam Al-Quran tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi setelah dia berikrar membaca 2 kalimat syahadat atau syahadatain, selama dia tidak keluar dari syahadatnya dan tidak membatalkan syahadatnya, maka wajiblah baginya syariat. Selanjutnya masuk ke dalam kategori yang ketiga, itu tariqah. Tariqah itu juga jalan atau metode atau cara, di mana tingkat yang ini sudah kepada orang-orang yang lebih tinggi lagi. Nah, masuk yang keempat yaitu suluk. Suluk itu juga artinya jalan, kebiasaan, adat atau karakter, di mana dia sudah memenuhi beberapa jalan sebelumnya. Nah, itu adalah tingkatan dalam mempelajari tauhidiyah. Nah, masuk teman-teman ke episode yang kedua, yaitu tentang diri. Diri itu sering kita mengatakan diriku, dirimu, dan seterusnya. Terkadang kita tidak tahu apa sih diri itu sebenarnya. Tapi sebelumnya saya akan mengatakan al-haqqu minallah wal batil minni. Kebenaran itu mutlak milik Allah dan kesalahan itu kembalinya kepada diri saya sendiri. Nah, diri lagi tuh disebutin. Nah, diri ini sebenarnya didefinisikan beberapa alim ulama, tokoh-tokoh muslim lainnya, dan saya mencoba menggabung semuanya, teman-teman. Yang pertama, diri itu diartikan dengan perasaan. Manusia itu terikat dengan perasaannya. Diri itu ada yang didefinisikan sebagai anggapan, praduga, tebakan, dan seterusnya. Kemudian perasaan dan anggapan ini dia bertingkah laku sesuai atau tidak sesuai dengan dua-duanya. Secara psikologi berarti diri itu adalah tindakan seseorang sadar atau tidak sesuai dengan perasaan ataupun anggapan ataupun tujuannya. Nah, itulah diri. Dan diri itu tidak dikatakan diri kalau tidak memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada yang disebut dengan jasad, yang kedua disebut dengan ruh, yang ketiga disebut dengan nafsu. Jasad, ruh, dan nafsu ini tiga-tiganya terikat menjadi satu, dan itulah diri dan diri itu sendiri. Nah, gabungan antara ketiganya melahirkan akal. Karena banyak yang orang tidak punya diri tapi tidak punya akal. Berarti ada yang timpang dari unsur ketiganya. Ada orang punya jasad, punya ruh, punya nafsu tapi tidak punya akal. Siapa itu? Next time kita bahas, teman-teman. Saudaraku semua dimanapun antum berada, yang pertama di sini adalah jasad. Apa sih dikatakan jasad ini? Jasad, tubuh, badan. Awal dari jasad sering kita mengatakan itu adalah abal bashar. Abal bashar itu artinya bapaknya jasad itu Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Nah, Allah menciptakan dia punya jasad, dan dari jasadnya keluar Hawa atau yang disebut dengan istrinya atau ibu kita yang pertama.
Apa sih jasad itu? Rupanya jasad itu setelah kita kumpul beberapa ulama, dia mendefinisikan, rata-rata mendefinisikan dan kita gabung adalah gabungan beberapa unsur. Berarti bukan satu saja. Kalau di Al-Quran kan Allah mengatakan holy komintin, diciptakan dari tanah. Rupanya jasad ini gabungan dari beberapa unsur. Unsurnya apa? Ada angin, ada api, ada air, ada tanah. Nah ini next time kita bahas. Angin jadi apa? Sumbernya angin dari mana? Air dari apa? Sumbernya air dari mana? Kemana? Tanah, api, dan semuanya kita bahas nanti itu teman-teman. Bahkan gerakan-gerakan sholat di dalam api seperti berdiri itu kayak api lurus gitu ya. Ada ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud di dalam 4 anasir itu nanti next time itu kita bahas teman-teman. Nah selanjutnya tadi gabungan dari beberapa unsur, mengikat dan terikat. Masya Allah, ada sifat mengikat dan terikat. Sifat-sifat 4 anasir ini ada kering, ada basah, ada lembab, ada hangat dan seterusnya. Mengikat artinya mereka itu saling mendukung satu sama lain. Contohnya angin mendukung api, api mendukung air, air mendukung angin lagi dan seterusnya. Mereka bekerja sama, terikat. Selanjutnya mengikat. Artinya mereka mengikuti janji. Masya Allah. Mereka patuh kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Dengan ketundukan mereka inilah mereka menyatu di dalam jasad. Tetapi ketika keluar dengan jasad, mereka tidak bisa menyatu. Contoh, ketika ada api di luar dari jasad ini ya, disiram dengan air, apinya mati. Dan seterusnya. Di dalam jasad mereka saling bekerja sama untuk menguatkan jasad itu sendiri. Mereka saling mendukung, mereka saling menyokong. Tapi di luar jasad itu tidak terjadi hukum di sana. Kenapa itu terjadi? Karena mereka saling mengikat dan terikat mengikuti sumpahnya perjanjian. Perjanjian antara angin dengan api, perjanjian antara api dengan tanah dan seterusnya. Dan karena sebab inilah ada satu riwayat mengatakan kalau jasad ini sebenarnya selalu dipanggil oleh tanah kuburannya. Kalau kita melakukan keperbuatan baik, tanah itu akan memanggil, kembali kamu ke pangkuanku, datanglah, karena cuma aku yang bisa menyenangkan kamu. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, dia mengatakan sini, biar kamu tahu berapa sakitnya itu azab kubur. Artinya memang selalu tiap detik, tiap menit dia memanggil kita, cuma telinga aja kita nggak mendengarnya. Dia ingin kembali, jasad ini ingin kembali ke asalnya, yaitu bumi. Makanya ada anekdot mengatakan jalannya di atas tanah, asal hidupnya dari tanah, kembalinya ke tanah. Kenapa kudu bersifat langit? La tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Teman-teman semua, yang kedua mengikat dan terikat, di situ ada di papan tulis saya teman-teman ditulis tadi. Mengikat dan terikat, kemudian menyatu dan menempel. Pahamkan kalimat teman-teman semua, menyatu dan menempel. Artinya sampai kita tidak bisa membedakan yang mana angin, yang mana api, yang mana tanah, yang mana air. Kita udah nggak tahu di sana. Yang kedua itu menempel, artinya menempel sekali-sekali bisa rontok dong. Ada yang rontok kayak kita ngukur badan ya. Rambut rontok apa, dia rontok kembali ke bumi, kembali ke asalnya. Dan satu riwayat mengatakan dan juga dikuatkan dengan ayat Al-Quran bahwasanya semua jasad ini akan menyatu kembali dengan tanah kecuali tulang belakang atau ekor atau busi kursani, orang-orang tua dulu di kampung Baliaka Surau kalau bahasanya. Artinya cuma tulang belulang saja, tulang belakang ini yang menyatu, dan tulang belulang ini nanti setelah malaikat meniupkannya akan kembali utuh seperti jasad sebelumnya. Monggo dibuka nanti kitabnya Ruh wa Nafas teman-teman semua. Selanjutnya, kalau dia sudah mengikat dan terikat kemudian menempel, dia itu tidak menyusup. Nah, kalau menyusup ini berarti dipaksakan. Teman-teman semua, saudaraku dimanapun Anda berada,
Artinya memang dia itu menyatu secara tidak terpaksa, kerelaan di sana. Mereka menjadi jasad itu karena tunduk kepada Allah, bukan karena terpaksa. Maka dari itu kita sebagai umat muslim disinilah dilarang melakukan tato, melakukan apa-apa. Kenapa? Karena itu dipaksakan. Karena itu benar-benar tidak baik. Allahu jamil yuhibbu kullal zaman. Allah itu cantik dan dia menyukai yang indah-indah. Artinya kita boleh memperindah badan, tetapi jangan sampai memaksakan diri untuk lebih indah. Hiduplah seperti manusia yang sifatnya alami. Kita boleh memotong rambut, tetapi pada bagian yang lebih sopan atau tidak menjelekkan kita. Teman-teman semua, yang selanjutnya di sini ada definisi lagi pada bagian yang terkecil. Unsur, saripati, dan seterusnya. Nah, karena definisi inilah jasad itu didefinisikan bahwasanya sifatnya itu labil. Labil itu artinya berubah-ubah. Maka jasad anak kecil dengan jasad itu orang dewasa berbeda. Kecil masih lembek ya, tulangnya itu masih kuat. Makin sering dia mengkonsumsi, menikmati hasil dari bumi ini, intisari dari bumi ini, maka tulangnya makin keras, tumbuh lagi. Makin tua makin ubanan dan seterusnya makin rabun. Dia berkembang, dia itu saling menyokong, dia itu tidak stabil, dia selalu mengikuti apa yang dikonsumsi padanya. Itu sifat jasad, teman-teman. Selanjutnya masuk kepada unsur yang kedua, yaitu ruh. Apa sih ruh itu? Ruh itu asal katanya, arti secara etimologinya, bahasanya itu adalah angin. Angin itu adalah benda paling halus. Dia mengikuti massa dan jenis dan bentuk di mana dia berada. Artinya kalau di dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah. Wa nafakha, dan meniupkan, fihi, padanya jasad, fihi mir ruhi, dari ruhnya Allah. Maka ruh ini bisa dikatakan sudah ada di alam ajali. Kampungnya itu adalah alam amsal. Sementara jasad tadi itu dari alam kholik atau alam kejadian. Maka ruh ini itu alam dari alam malakut. Alam malaikat, alam malakut di sana. Kalau jasad dari alam kejadian sumbernya, maka ruh itu dari alam malakut. Alam malakut ini artinya memang dia sudah ada di alam amsal. Itu next time kita bahas, teman-teman, alam kesepakatan. Kemudian dia ditiupkan kepada jasad. Makanya ruh ini selalu ingin pulang. Artinya dia masuk ke ruh ini ditiupkan, bukan masuk dengan sendirinya. Teman-temanku semua, saudara dimanapun antum berada, ruh ini masuk, dimasukkan, bukan masuk ya. Wa nafakha fihi. Wa nafakha itu fi'il madhi dan telah ditiupkan. Artinya memang sebelumnya itu sudah pernah terjadi peniupan. Di mana itu? Di alam amsal. Alam amsal itu alam apa sih? Alam di mana terjadi kesepakatan. Siapa ayahmu, siapa ibumu, siapa anakmu, siapa dan seterusnya. Di situ kesepakatan. Siapa yang menerima di sana? Ruh. Dan senaturannya itu akurat. Gak mungkin dong lahir duluan anak ketimbang ayah. Maka yang mati itu berjajar sesuai nomornya. Di alam dunia lah, karena ad-dunya umajara'atul akhirah, dunia itu ladang kepada akhiratnya, maka di sana meninggalnya kadang duluan anak meninggal baru bapak, kadang-kadang emaknya duluan. Ini sudah tidak menentu, tergantung daripada ad-dunya umajara'atul akhirah. Nah, selanjutnya ruh ini sifatnya itu sudah tetap. Artinya ruh anak kecil dengan ruh orang tua itu sama. Kalau tadi itu labil, kalau ini sudah tetap. Dan dengan ruh inilah umur seseorang itu nanti di akhirat ketika dia dibangkitkan, itu sama. Manusia yang hidup di zaman Adam, itu juga sama. Manusia yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga manusia yang hidup, yang meninggal di akhir zaman nanti. Sekalipun dia meninggal di umur 120 tahun, ada yang meninggal 7 tahun,
maka nanti di akhirat dibangkitkan umurnya sama. Dari mana mengambilnya? Ya ruh, umurnya sama, teman-teman. Wa nafakha fihi min ruhihi. Artinya semua manusia itu sudah sama ruhnya, antara laki-laki dan perempuan, laki-laki sama, perempuan sama, teman-teman. Karena sifatnya itu angin itu halus. Maka ruh ini tidak sembarang orang yang bisa melihatnya atau mempelajarinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, maka jawablah, kata Allah, sesungguhnya ruh itu adalah urusanku. Masya Allah, ruh itu urusannya Allah. Kenapa ruh urusannya Allah? Tadi udah ada, wa nafakha fihi min ruhihi, dari ruhnya, bukan an ya. Di sini ada kata an, ada min. Min itu adalah pertengahan ke ujung. Min ruhihi, dari ruhnya Allah. Bukan berarti semuanya dari Allah, tidak. Artinya ada prosesnya, bukan dari pangkalnya, berarti sudah pernah terjadi kesepakatan, teman-teman. Konteks di sini menggunakan kata min. Min dan an dalam fi'il, dalam huruf jar ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu apalagi? Ya, yang tadi udah mirruhi, urusannya Allah. Katakanlah ruh itu urusanku, kata Allah. Tidaklah aku berikan ilmu tentang ruh itu kecuali ilmunya sedikit, dan juga yang mengetahuinya juga sedikit. Sudah ilmu yang diberikan kepada hambanya sedikit, yang mengetahui, yang memahami ilmu tentang ruh juga orangnya sedikit. Ya, tergantung kebulatan tekad. Di mana waktu itu sudah kita pelajari, ada beberapa lingkaran irisan kecil di episode yang pertama. Titik itu harus melewati 3 lingkaran di atasnya, dan yang mampu menembus itu la tanfudhu illa bisultan, kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan sultan. Cuma orang-orang yang benar-benar man arofa nafsa arofa rabbah, siapa yang mengenal diri, dia niscaya mengenal Tuhannya. Nah, teman-teman semua, masuk kepada selanjutnya. Ruh ini tadi dimasukkan ke jasad ya, teman-teman semua. Maka jasad yang tadinya itu mati dalam konteks belum bergerak, tidak bisa bergerak. Maka dengan adanya ruh masuk ke dalam jasad, maka jasad tersebut menjadi hidup. Dan kerjasama antara ruh dengan jasad mengikuti perjanjian yang dijanjikan antara mereka, kesepakatan mereka, membentuk satu kehidupan. Makanya diri sebenar diri adalah hidup, antara kosong dan berisi. Bukan masalah jarak, tetapi bukan juga masalah tempat. Dilatasi ruang dan dilatasi waktu, disitulah baru berguna. Sebelum jasad dan ruh menyatu, maka dilatasi ruang dan dilatasi waktu itu tidak ada. Setelah yang tadi halus masuk menjadi kekasar dan dia menjadi nyata, maka perubahan waktu dan perubahan ruang dan waktu baru nyata kelihatan di depan mata. Teman-teman semua, kategori ketiga disebut dengan nafsu. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu selama ini kita mengatakan bahwasanya kalau lagi mau ini nafsunya lagi ngotot gitu. Nafsu itu pada dasarnya sifatnya baik, teman-teman, dan dia mulia. Makanya Allah mengutarakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbika radiyatan mardiyah, kepada Tuhan kamu dalam keadaan diridhoi, sebenar-benar diridhoi. Artinya nafsu itu mulia. Tetapi ada nafsu yang tidak mulia. Kapan itu, teman-teman? Ada nafsu ammarah loh, nafsu marah-marah. Teman-teman semua, di sini ada nafsu itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah hawa. Apa itu hawa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nahan nafsa anil hawa. Wa naha, dan melarang ia, orang yang tadi yang pengen baik. Wa nahan nafsa, melarang ia nafsunya itu anil hawa, dari hawa. Berarti harus dipisah. Tidak boleh selalu berbarengan. Tidak boleh tetap menyatu. Ada saatnya dia terpisah dan ada saatnya dia menyatu.
Kalau terus menyatu, maka orang tersebut menjadi yang pertama ingkatarat, patah. Yang kedua hubbun, cintanya berlebihan sampai cintanya itu mengalahkan dirinya. Yang ketiga, keinginannya itu terlalu kuat sampai keinginannya mengalahkan dia dan menghalalkan segala cara. Artinya hawa tersebut harus terkadang dipisah dengan nafsu, terkadang disatukan, dan dia tidak boleh dihilangkan. Kalau dia dihilangkan, maka manusia akan putus angan-angannya, putus kecintaannya, dan putus hasratnya. Maka dia menjadi penyempurna atau pelengkap dari manusia itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan syahwat. Apa itu syahwat? Mungkin selama ini kita mendefinisikan syahwat itu adalah birahi untuk berkembang biak. Tidak. Syahwat itu adalah yang pertama keinginan yang kuat. Kuat banget keinginannya, optimis. Selama dia dibimbing pada koridor Islam, syahwat ini bagus. Dan ini menjadi satu senjata dalam khalifah, melaksanakan kekhalifahan di dekat bumi. Selanjutnya apa lagi? Syahwat ini nggak suka yang nggak enak-enak, dia suka yang lezat-lezat. Artinya dia tidak menerima kekurangan, dia harus lebih. Manusia, makanya ada saatnya manusia itu pengen dipuji, pengen di ini, di itu. Itu nafsu syahwat yang bergerak di sana. Nah itu wajar selama dia dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula pujian, kalau dalam ilmu nahwu itu disebut begitu. Alhamdu, mubtada dengan ibtidanya dirofa'kan ya. Bermula pujian, alhamdulillahi, lam itu lil milki, lillahi milik Allah. Jadi kalau kita dipuji, kembalikan ke Allah. Memang syahwat ini pengen dipuji, dibilang ganteng, cantik, kaya, itu wajar. Dan itu luar biasa dan bagus. Tapi ketika menerima pujian, kembalikanlah kepada Allah. Nah inilah sifat dari syahwat itu sendiri. Keinginannya kuat. Dia akan melakukan apapun agar dia mendapatkan keinginannya. Tujuannya apa? Dia menginginkan yang lezat. Lezat dalam pikiran, lezat dalam perkataan, dan juga lezat dalam tindakan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nafas. Apa itu nafas? Yang pertama adalah kehendak. Rencana, planning, dan seterusnya terkonsep. Manusia mempergunakan nafas ini. Selanjutnya apalagi? Penasaran. Penasaran ini juga termasuk dalam kategori nafas. Nafas, nufus, ampus, tanafas, dan seterusnya. Ini masuk, penasaran dia. Kayak kita jalan, kita merasa ada orang di belakang memperhatikan. Itu penasaran. Umpamanya ada orang mengirim kotak ke kita. Apa isinya ini? Penasaran. Karena penasaran ini ditimbulkan oleh nafas, tiupan. Sehingga dia melakukan sesuatu supaya penasaran itu berubah menjadi hakul yakin. Selanjutnya apa lagi? Jiwanya itu nafsu adalah nafas. Nafsu itu punya jiwa yang disebut dengan nafas. Gabungan dari ketiganya ini, inilah yang mempengaruhi nafsu. Apabila pengaruhnya ini tidak benar-benar dikontrol, maka nafsunya itu akan jatuh menjadi satu kehinaan. Apabila terkontrol, baru nanti dia akan lebih mulia. Bagaimana cara hawa mempengaruhi nafsu? Bagaimana cara syahwat mempengaruhi nafsu? Bagaimana cara nafas mempengaruhi nafsu? Itu pembahasan episode selanjutnya teman-teman. Mungkin di episode kelima atau di episode keempat. Nanti kita ikuti jadwalnya teman-teman. Artinya nafsu ini, hawa ini mengenal nafsu lebih dari mengenal diri kita sendiri. Mungkin kita bisa mengenali istri atau anak kita, tetapi ingat, hawa jauh lebih mengenalinya. Mungkin kita mengenali diri kita, ini tangan saya, ini muka saya, ini badan saya. Tapi syahwat jauh lebih mengenali diri saya ketimbang saya itu sendiri. Dan syahwat dan nafsu serta nafas ini selalu ingin lebih unggul. Coba antum bisa pahami definisinya. Hubbun, kecintaan. Ingkatarot, patah, angan-angan, halu, dan seterusnya. Arti-arti dari sini inilah yang sering menjadi isi pikiran kita. Yang apabila kita tidak batasi wanahan nafsa anil hawa, maka kita akan jatuh menjadi ingkatarot.
Kalau kita putuskan, kadang-kadang kita pisah, kadang-kadang kita gabung, maka disitulah letaknya ya Tuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang tenang. Kemudian gabungan dari ketiganya antara jasad, ruh, dan nafsu, jadilah dia menjadi akal. Ada orang punya jasad, ada orang punya ruh, punya nafsu, tapi tidak punya akal. Siapa itu? Orang gila. Dia punya jasad kok, bisa jalan. Punya ruh, dia masih hidup. Dia punya nafsu, iya dia masih makan. Nafsu makannya ada. Tapi dia tidak punya akal. Kenapa? Ada salah satu yang kurang dari hawa nafsu atau syahwat. Itu yang disebut dengan jiwa. Makanya ada istilahnya rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit orang gila. Selanjutnya, hawa dan nafsu ini, hawa dan syahwat ini berkembang. Hawanya anak kecil itu beda dengan hawanya orang dewasa. Syahwatnya orang kecil itu berbeda dengan syahwatnya orang dewasa. Syahwat dan hawa ini mempengaruhi nafsu dan itu akan mempengaruhi pikiran. Makanya akalnya anak-anak dengan akalnya orang dewasa itu berbeda. Akalnya seorang guru dengan akalnya seorang pertanian itu berbeda. Karakter itu dibentuk dari kerjasama antara ketiga. Kebiasaan itu dibentuk antara hawa, syahwat. Dan inilah kebiasaan itu teman-teman. Gabungan dari ketiganya. Masya Allah. Dan Allah berfirman, yang pertama diciptakan itu adalah akal. Kemudian Allah berfirman, akal menghadaplah. Akal itu menghadap. Kemudian Allah berfirman lagi, akal berpikirlah. Maka akal itu akan berpikir. Dan dari sinilah Allah menjadi meletakkan akal ini syarat beribadah, syarat syahnya ibadah. Setiap amalan ibadah-ibadah lainnya itu banyak dimasuki dengan akal. Contoh, mau puasa berakal sehat, balik dan berakal. Selanjutnya apalagi mau sholat, balik dan berakal. Menikah, balik dan berakal. Orang gila nggak usah dinikahin. Selanjutnya banyak lagi amalan-amalan yang menggunakan akal. Dan akal ini karena dia terlahir daripada yang tiga-tiga ini menjadi satu syarat dalam amalan-amalan ibadah lainnya. Dan akal ini juga lah yang menyebabkan manusia itu bisa menjadi mulia atau terhina. Kalau akal ini lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu yang sering dipisah atau terkontrol antara hawa dengan syahwat, maka akal ini berpikirnya akan menjadi sempurna. Selalu mencintai kepada aslinya. Artinya ini seperti ember menampung. Kalau air yang datang itu bersih, maka akal ini akan bersih. Kalau air ini tukang ngotorin nih, syahwat ini ngotorin. Jadi berdebu itu. Keruh airnya. Air itu turun yang keruh, maka akal itu akan keruh. Makanya ada yang hadis Imam Al-Ghazali hadis mengatakan yang diterangkan juga beberapa iman, dunia ini seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Kenapa itu bisa terjadi? Akalnya terpengaruhi. Teman-temanku semua, inilah kajian kita di hari ini teman-teman. Tetapi kalau ingin lebih mendalami ilmu-ilmu yang begini teman-teman, kita harus membersihkan diri kita dengan syariat. Karena syariat itu juga satu kewajiban kita semua. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zailami itu mengatakan, Sittatu asya, ada 6 macam itu tuhbitul amal, yang akan membatalkan amalan. 6 macam. Kita harus menghindari ini kalau ingin itu. Yang pertama adalah jangan sibuk mencari aib orang lain. Manusia yang sibuk mencari aib orang lain kemudian dia umumkan kepada orang lain, kemudian juga tujuannya ingin menjatuhkan, maka Allah akan menutup kepadanya beberapa kebaikan. Bahkan kebaikannya akan dipindahkan kepada orang yang dia buka aibnya. Kita boleh tahu aib orang lain, tetapi menyampaikannya itu mau ijotil hasanah. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika kita membicarakan aib orang lain di muka umum, sebenarnya kita sedang mempermalukannya. Tetapi ketika kita memperbaiki dengan mau ijotil hasanah kebaikan aibnya itu, sebenarnya kita sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita perkatakan mau amar ma'ruf kemudian kita menghinakan orang lain, itu dilarang oleh agama.
Selanjutnya di nomor 2 itu adalah qaswatul qalbi. Keras hatinya. Keras dengan tegas itu berbeda. Teman-teman, kita harus menerima kebenaran dari manapun itu berada. Dan kita mengambil kebenaran itu sekalipun dari dubur himar. Dan hak manusia itu adalah menerima kebenaran. Tetapi dengan hati yang keras, maka kita tidak bisa menerima kebenaran. Dan kesombongan itu yang sebenarnya adalah tidak bisa menerima kebenaran. Itulah kesombongan yang sejati. Teman-teman semua, keras tidak sama dengan tegas. Orang yang tegas itu adalah qaulul haq. Tetapi orang yang keras adalah orang yang ingin menang sendiri. Sampai dia akan mencari alasan untuk pembenaran dirinya sendiri. Yang ketiga itu adalah hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Masya Allah, kita boleh mencintai dunia ini dan itu dianjurkan. Kita boleh kaya, boleh pintar, dan itu dianjurkan. Allah berfirman di Al-Quran, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Hendaklah takut orang tua itu, wal yashalladzina law taraku, hendaklah kamu takut bahwasanya di belakang lautaroku, kalau kamu meninggalkan min khalfihim dzurriatan, di belakang kamu itu anak keturunan, di'afan khaufu alaihim, di'afan lemah tidak punya apa-apa, khaufu alaihim, takutlah kamu atas mereka. Masya Allah, artinya kita itu dianjurkan untuk kuat ilmu, kuat harta, kuat semuanya. Tetapi kalau terlalu berlebihan, maka di sini akan melemahkan iman. Takut matilah, ini itulah. Terlalu mencintai sesuatu, maka itu akan mengurangi kita dalam mengamalkan semua anjuran agama. Hubbud dunia. Selanjutnya ada qillatul haya. Sedikit malu. Bodoh amat. Kata-kata bodoh amat. Mulut-mulut gue, badan gue. Masya Allah, ini bukan saya, ini titipan. Tadi udah kita bahas. Ruh itu bukan di sini dunia. Dia itu dari alam malakut. Di sini dia cuma diperjalankan. Jasad itu dari alam kejadian dunia ini. Berarti ini bukan milik saya dong. Dia akan kembali ke tanah. Sementara ruh itu akan kembali ke alam malakut. Masya Allah. Jadi ketika dia ngomong begitu, sebenarnya dia sudah sedikit malu. Artinya terlalu sedikit malu, tidak malu ketika melakukan keburukan, tidak malu ketika melakukan kesalahan. Itu salah satu yang melemahkan iman. Kalau sudah lemah, lalu bagaimana dia bisa mempelajari kebenaran? Man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana dia bisa mengenali dirinya kalau dia sudah sedikit malunya? Karena Allah hanya akan memberikan ilmu tentang ruh ini kepada orang yang sedikit dan ilmunya juga sedikit. Yang sedikit itu pun dia tidak akan pernah masuk dalam golongan itu kalau qillatul ahya. Yang kelima itu adalah panjang angan-angan. Orangnya tidak istiqomah. Contoh nih, hari ini dia ngaji Al-Quran sampai khotom. Bulan depan udah nggak baca-baca Quran lagi. Tahun depan baru itu pun di bulan Ramadan. Angan-angan panjang, berubah-ubah lagi. Hari ini pengen belajar, besok nggak jadi. Istiqomah aja. Angan-angan itu mengalahkan dia. Contoh, hayalannya itu kayak apa ya? Yang tidak logika. Jadi robot, jadi ini, seterusnya. Sampai yang tidak logika. Dan banyak orang yang angan-angannya bersambung. Kemarin apa sih angan-angan saya ya? Dilanjutin lagi, ya Allah, pakai serial TV drama lagi. Artinya manusia tersebut harus benar-benar membatasi pikirannya. Ikhtiar, doa dan tawakal itu harus berjalan. Jadi manusia ya ikhtiar aja, tugas kita berusaha. Kemudian berdoa kepada Allah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya apalagi tawakal, serahkan semua, dunia ini milik Allah. Dunia ini baik. Allah itu baik, maka dia akan memberikan semuanya kepada orang yang baik. Jangan terlalu neko-neko lah jadi orang. Kalau kita manusia, jadilah manusia yang benar-benar tunduk kepada aturan Allah.
Jangan, kalau kita manusia itu nggak usahlah pura-pura malaikat, apalagi pura-pura menjadi iblis. Jadi manusia yang baik saja. Yang keenam, apa ya? Zolim. Zolim itu sudah tidak bisa diputus. Wa zolim la yantahi. Zolim yang tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena orang tersebut tidak bisa menerima kebenaran yang tadi. Dinasehatin dia malah cari pembenaran. Dikasih tahu kesalahannya dia malah cari alasan. Ini orang itu udah nggak bisa dihentikan. Artinya dia harus melepaskan diri daripada dirinya sendiri. Dia yang harus keluar dari zonanya. Kalau dia tidak ingin zonanya keluar, maka andai pun dia punya ilmu, maka ilmunya tidak akan berkah. Andai pun dia pengetahuan itu tidak akan mendatangkan rahmat, apalagi hidayah. Kenapa? Wa dzolimul la yantahi, zolimnya itu sudah tidak bisa dihentikan. Zolim itu artinya itu adalah kegelapan, kesesatan, dan kemudaratan. Dia sudah tidak bisa menghentikannya. Punya ilmu digunakan untuk keburukan, punya keahlian digunakan untuk keburukan. Kalau ditegur dia mencari alasan, kalau diingatkan dia mencari pembenaran, dan seterusnya. Nih orang itu susah mempelajari agama. Karena ilmu itu milik Allah, maka dia akan berikan kepada siapa yang dia sukai. Kalau ingin menguasai ilmu yang baik-baik, maka dekatilah pemilik ilmu dengan berbuat baik. Kalau ingin semuanya ini kita pahami, maka dekatilah Allah, karena kepahaman itu milik Allah, dan dia akan berikan kepada orang yang murni benar-benar hatinya ingin belajar. Saudaraku semua dimanapun antum berada, saya rasa topik kita hari ini demikian aja dulu. Kesimpulannya ada di papan tulis. Untuk episode ketiga kita akan membahas jasad, teman-teman semua. Jasad itu apa sih jasad itu, dan unsur apa sih jasad itu? Api, dari mana datangnya api, dari mana datangnya air, dari mana datangnya tanah, dari mana datangnya air, seterusnya. Kemudian dia jadi apa? Ada yang mengatakan berdiriku seperti alif. Kemudian rukuku seperti apa-apa. 4 anasir, 4 rahasia gaib, teman-teman. Qosad, lapas, ta'rif, ta'yun itu ada 4. Hamzah yang berteman dengan hijaiyah itu ada 4. Hamzah di atas alif, Hamzah di atas waw, Hamzah di atas ya, Hamzah di atas kaf. Unsur manusia itu juga ada 4. Banyak lagi yang 4 lain. Badan manusia itu juga 4 potong. Nah itu nanti pembahasannya di 4 jasad. Dan yang terakhir Khulafaur Rasyidin juga ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Di situ di pembahasan jasad itu di episode yang ketiga. Teman-teman semua, kalau ada kata yang salah, Anda mohon maaf kepada antum. Kebenaran itu mutlak milik Allah, dan kesalahan itu bersumber dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.